Sungguh sangat besar anugerah-Mu di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur atas semuanya itu. Jikalau hari ini kami boleh datang kembali ke rumah-Mu untuk beribadah, kami juga mengakui itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih untuk belas kasihan yang Tuhan senantiasa nyatakan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami anak-anak-Mu ini yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima anugerah keselamatan ini, terus boleh berproses untuk belajar, mencintai Tuhan, dan menikmati setiap firman yang Tuhan berikan. Dan dengan hati yang rindu, yang taat, menghidupi kebenaran itu di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami rindu untuk boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh membukakan hati pikiran setiap kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah yang baik, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara bersyukur jikalau Tuhan boleh memimpin kehidupan kita. Minggu lalu kita baru saja masuk hari pertama tahun 2023 dan tanpa terasa kita sudah melewati 7 hari dan ini sudah masuk hari ke-8. Apa kabar saudara di hari ke-8 tahun 2023 ini? Cicun yang bilang begini ya. Masih semangat untuk melakukan resolusi-resolusi yang saudara buat? Atau sudah mulai masih semangat? Ada yang resolusinya tahun ini mau hidup lebih sehat? Christine. Ada banyak ya. Sudah mulai olahraga, saudara? Saya waktu mau masuk tanggal 1, sejak saya kembali ke Solo, saya nggak pernah olahraga lagi, saudara ya. Kemudian saya bilang sama diri saya sendiri, oke, nanti tahun baru, pokoknya mulai ya, bangun lebih pagi, jalan sekitar kompleks rumah. Tapi biasalah, saudara ya, ngomong sama diri sendiri. Dan seperti biasanya, sampai pada hari ke-8 ini, belum satu kali pun saudara saya lakukannya. Christine sudah? Sudah? Good. Nanti saya cari kamu sebagai temanku deh ya. Saudara, saya berdoa kiranya Tuhan boleh memberkati dan menuntun perjalanan kita yang masih 300 sekian hari ini di tahun 2023. Segala apa yang menjadi resolusi saudara, komitmen saudara, biarlah itu Tuhan berkati. Bukan semata-mata supaya hidup kita lancar sepanjang tahun ini, tapi Tuhan berkati supaya setiap kita boleh bertumbuh di dalam Dia. Dan pada waktunya nanti ketika kita mengakhiri tahun 2023, kita bisa bersyukur kepada Tuhan dan melihat bagaimana kita berproses di dalam Tuhan. Saudara bersyukur kalau tahun ini gereja kita bersama-sama akan menggumulkan satu tema besar, yaitu kita akan berbicara tentang transformasi spiritual melalui komunitas. Dan beberapa minggu ke depan kita akan bersama-sama belajar tentang hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu adalah satu dasar yang mendasari hubungan kita dengan sesama. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak beres, maka kita tidak akan bisa menjalin hubungan dengan sesama yang benar. Oleh sebab itu memulai perenungan kita sepanjang tahun ini, kita akan bersama memikirkan tema yang begitu dasar, yang mungkin tidak asing bagi kita. Kita akan berbicara tentang kelahiran baru dan pertobatan. Saudara, mari saya ajak kita membuka Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, saya mengajak kita untuk boleh memperhatikan pembacaan firman Tuhan ini. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?
dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya bacakan sekali lagi untuk sungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, perkataan ini hari itu mungkin menjadi sebuah perkataan yang membuat pikiran Nikodemus begitu bergejolak. Dia tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Tapi saudara, sebelum kita membahas lebih lanjut berkaitan dengan tema kita dan juga percakapan antara Nikodemus dan juga Tuhan Yesus, saya mau ajak kita untuk melihat sejenak siapa sih Nikodemus ini. Saudara, mungkin bagi sebagian besar kita, nama ini tidak asing bagi kita. Dan Alkitab khususnya di dalam Yohanes pasal yang ketiga ini memberikan kita sedikit gambaran siapa itu Nikodemus. Saudara, Nikodemus ini bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang pemimpin agama. Ketika disebut dia adalah seorang pemimpin agama, itu artinya dia adalah salah satu anggota dari kaum elit yang ada di kalangan orang Yahudi. Dia termasuk di dalam anggota mahkamah agama, anggota dari Sanhedrin. Hanya sedikit orang yang masuk di dalam anggota mahkamah agama ini, termasuk orang yang punya kapasitas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan orang Yahudi. Dia juga adalah seorang yang memiliki kekayaan, saudara. Dan tentu saja ini membuat dia menjadi orang yang punya kedudukan atau status yang sangat dihormati di kalangan orang Yahudi. Yang kedua, dikatakan Nikodemus ini adalah seorang pengajar Israel. Dengan kata lain, dia ini adalah seorang Farisi. Kita tahu bersama saudara yang namanya orang Farisi ini, dia adalah orang yang menguasai hukum Taurat. Orang yang hafal hukum Taurat. Orang yang diizinkan dalam tanda kutip untuk diberikan lisensi mengajar kepada orang-orang Yahudi tentang hukum Taurat. Kalau mau debat hukum Taurat, dia tahu karena hafal di luar kepala. Di luar kepala bukan enggak ingat sama sekali, saudara, betul-betul dia ingat, hafal sampai titik komanya, saudara. Ini Nikodemus. Tapi ada hal yang menarik dari Nikodemus, saudara. Dia dikatakan tidak seperti orang-orang Farisi yang lainnya. Yang kita tahu selama ini, begitu kita dengar kata orang Farisi, dalam benak kita pasti sudah gambaran-gambaran yang negatif. Munafik lah, begitu ya, dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan Nikodemus. Nikodemus ini kalau kita lihat, saudara, khususnya melalui percakapan di dalam Yohanes pasal 3 ini, kita akan mendapati mungkin dia adalah salah satu orang yang paling open-minded yang tercatat di dalam kitab Injil. Dia adalah orang yang mau terbuka dengan ide-ide baru dan mungkin terdengar radikal.
Itu sebabnya kenapa malam itu dia mendatangi Tuhan Yesus dan ingin berdialog dengan Tuhan Yesus. Mungkin selama ini dia sudah mendengar bagaimana Tuhan Yesus mengajar. Dia sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizat-mukjizat. Dan dia tertarik untuk berdialog secara langsung dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia datang pada malam hari, saudara. Ada penafsir mengatakan dia datang di malam hari karena dia takut ketahuan sama teman-temannya orang Farisi atau yang ada di mahkamah agama. Makanya dia datang diam-diam malam hari begitu ya. Tapi saya lebih setuju dengan penafsiran yang mengatakan bahwa dia sengaja memang datang malam hari karena dia pengen punya waktu khusus bersama dengan Tuhan Yesus untuk berdialog secara intens. Saudara jangan lupa pada waktu itu Tuhan Yesus itu sudah jadi seperti selebriti, saudara. Kemana-mana diikutin orang pagi, siang, sore, saudara. Karena orang-orang pengen melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mungkin juga mendengar pengajarannya. Namun tidak sedikit juga yang ingin mengalami mukjizat ketika bersama dengan Kristus. Maka datanglah Nikodemus kepada Tuhan Yesus malam itu. Dan saya katakan Nikodemus ini berbeda dari orang Farisi lainnya. Karena dia mau datang kepada satu orang yang nggak jelas degree-nya apa. Pendidikannya dia dapat dari guru mana itu nggak ada catatannya, nggak ada yang tahu. Bahkan mungkin juga kalau mau dibandingkan sama Nikodemus, ini gelarnya nggak ada apa-apanya Tuhan Yesus. Tapi Nikodemus mau dengan merendahkan diri, dia datang kepada Tuhan Yesus, cari Tuhan Yesus sendiri untuk dia berdialog. Dan bahkan dia tidak seperti teman-teman yang lainnya sekali lagi. Bagi teman-temannya yang lain, orang-orang Farisi, anggota mahkamah agama yang lain tuh melihat Tuhan Yesus itu sebagai orang yang akan mengancam kedudukan mereka. Sebagai orang yang dikatakan menghujat Allah. Tapi tidak dengan Nikodemus. Dia berkata kepada Tuhan Yesus di ayat yang kedua, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Bagi Nikodemus, Tuhan Yesus itu adalah utusan dari Allah. Saudara, Tuhan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran Nikodemus. Dan Tuhan Yesus juga terlebih tahu apa yang dibutuhkan oleh Nikodemus. Maka ketika Nikodemus sudah berkata demikian, respon Tuhan Yesus, langsung dia bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara, ini yang tadi saya katakan, perkataan ini membuat Nikodemus bingung. Bagaimana mungkin dikatakan seseorang itu dilahirkan kembali? Bahkan mungkin dia mulai berpikir gitu ya, Nikodemus ini seorang yang usia tidak muda, sudah tua, saudara. Dia mikirin bagaimana saya yang sudah tua ini, badan sebesar ini, harus masuk kembali ke rahim ibu saya, lalu kemudian dilahirkan kembali. Itu sesuatu yang sangat mustahil. Makanya dia menanyakan itu kepada Tuhan Yesus. Bahkan sampai 2 kali Nikodemus berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Saudara, pertanyaan yang ditanyakan oleh Nikodemus ini juga mungkin menjadi pertanyaan bagi sebagian besar orang Kristen. Tapi bukan dengan nada mempertanyakan karena tidak percaya, menganggap itu hal yang mustahil, enggak. Tapi banyak orang Kristen yang juga menanyakan bagaimana kelahiran baru itu terjadi. Pengen tahu, gimana sih seseorang itu lahir baru, gimana caranya? Karena kalau dipikir secara akal manusia ya nggak bisa begitu ya. Dan kita tahu sebagai orang Kristen sudah belajar begitu dikatakan ini yang dimaksud kelahiran baru bukan bicara soal kita secara fisik masuk lagi ke rahim ibu kita kemudian dilahirkan lagi, bukan itu. Tapi ini bicara soal kelahiran spiritual, kelahiran baru. Tapi bagaimana caranya itu terjadi? Saudara, menjawab pertanyaan Nikodemus dan juga pertanyaan kita, Tuhan Yesus sendiri memberikan sebuah ilustrasi. Di ayat yang ke-8, dia berbicara tentang angin. Saudara, kalau kita ada di luar, outdoor begitu ya, kita akan merasakan angin, saudara. Ketika kita rasakan, mungkin kita tahu, oh anginnya tiup dari sebelah kanan, oh anginnya tiup dari depan, atau dari belakang. Tapi sebelum itu kita nggak tahu, ini angin dari mana, akan kemana, bagaimana dia bisa bertiup, kita nggak tahu, saudara. Tuhan Yesus menggunakan ilustrasi ini untuk mengatakan kepada Nikodemus, peristiwa kelahiran kembali itu adalah sebuah misteri ilahi. Itu adalah sebuah karya yang dilakukan sepenuhnya oleh Allah dan hanya Allah sendiri.
tidak ada keterlibatan manusia. Yang artinya tidak ada satu hal pun yang bisa manusia lakukan untuk membuat dia mendapatkan lahir baru itu. Dan ini juga menjadi sebuah hal yang menegur, mengajar kepada Nikodemus. Saudara, secara status Nikodemus itu orang yang sangat dihormati. Dan mungkin kalau dia adalah orang Farisi yang benar, saudara, maka dia bukan hanya mengajarkan hukum Taurat, tapi dia pun menghidupi hukum Taurat itu. Jadi secara moral, secara karakter, gak bisa dibandingkan. Engkau mau dibilang dia begitu salehnya Nikodemus. Tapi kepada Nikodemus yang hidupnya begitu baik, hidupnya begitu saleh, mungkin begitu taat, Tuhan Yesus berkata, kamu juga butuh lahir baru. Demikian juga dengan orang-orang mungkin seperti pemungut cukai dikatakan, pelacur dan segala yang lainnya. Seburuk apapun kehidupan seseorang, itu tidak akan menghalangi Allah untuk melahirbarukan orang itu. Karena sekali lagi kelahiran baru itu adalah karya Allah sepenuhnya, tanpa ada bagian yang dikerjakan oleh manusia. Dan inilah anugerah bagi manusia, saudara. Inilah amazing grace itu. Anugerah yang begitu luar biasa bagi kita. Saudara, bagi kita orang Kristen, kita tahu bahwa kelahiran baru itu adalah hal yang esensial di dalam kehidupan kita. Dan harus terjadi di dalam kehidupan setiap orang Kristen. Harus terjadi. Karena tanpa itu, kita tidak mungkin bisa percaya kepada Kristus dan bertobat. Saudara, pertanyaannya kenapa ya Tuhan Yesus mengatakan bahkan sampai 2 kali harus lahir baru, di ayat yang ketiga dan di ayat yang kelima. Di situ Tuhan Yesus menekankan, kalau engkau mau melihat kerajaan Allah, engkau harus dilahirkan kembali. Di ayat yang kelima dikatakan barang siapa mau masuk ke dalam kerajaan Allah, ia harus dilahirkan kembali. Hanya saya katakan saudara, tidak ada pilihan, gak ada dibilang orang Kristen, oh ada orang Kristen yang dilahirkan, ada yang enggak apa-apa, semua sama. Enggak saudara, semua harus mengalami kelahiran baru, maka dia baru percaya dan bertobat kepada Tuhan. Saudara, apa sih sebenarnya yang dilakukan kelahiran baru itu kepada setiap kita manusia? Secara singkat saudara, kalau dikatakan kelahiran baru itu memberikan kita new sensibility. Kalau saya terjemahkan ini sebagai sebuah kepekaan baru. Dan new identity, identitas baru. Saya ajak kita untuk boleh memperhatikan 2 hal ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika seorang bayi lahir, saudara yang pernah melahirkan atau saudara yang pernah mendampingi orang melahirkan, entah istri saudara atau saudara-saudara begitu ya. Ketika bayi lahir, maka dia akan mulai bereaksi dengan lingkungan sekitarnya. Karena untuk pertama kalinya dia mulai bisa merasakan mungkin dinginnya ruangan persalinan itu, mungkin mulai merasakan dan mendengar suara dari orang-orang di sekitarnya, walaupun mungkin dia masih belum bisa mengerti begitu, tapi dia mulai merasakan. Dia bisa sense lingkungan sekitarnya, yang selama ini dia begitu aman, nyaman di dalam kandungan ibunya. Saudara, ketika Tuhan Yesus menggambarkan kita, manusia itu dilahirkan kembali, itu menggambarkan seperti seorang bayi yang dilahirkan dan untuk pertama kalinya dia menyadari lingkungan sekitarnya. Kita ketika dilahirkan kembali, maka untuk pertama kalinya kita akan punya kepekaan yang baru. Kepekaan akan apa saudara? Kepekaan akan realitas spiritual yang ada di dalam kehidupan ini. Kelahiran baru membuka mata rohani kita untuk melihat dan menyadari realitas spiritual. Kepekaan baru ini membuat kita mampu untuk melihat siapa Tuhan, siapa kita di hadapan Tuhan. Dan membuat kita mampu untuk menempatkan diri dengan benar di hadapan Tuhan. Saudara, orang yang telah dilahirbarukan, dia akan sadar bahwa Tuhan itu pencipta dan pemilik kehidupan. Saya ini adalah ciptaan dan hamba. Yang artinya kalau orang ini punya kepekaan baru, ini sudah dilahirbarukan dan dia sadar, maka dia tidak akan pernah dengan sengaja
untuk memberontak kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah dengan sengaja menikmati dosa karena dia suka. Orang yang telah dilahirbarukan tahu diri. Mengutip apa yang sering sekali disampaikan oleh Pendeta Rahmiati dan selalu saya ingat, dia selalu katakan begini, kenal Tuhan, kenal diri, sadar diri. Kalau kita sampai saat ini nggak sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan, mungkin kita punya pengenalan yang salah. Atau bisa jadi juga sebenarnya kita belum dilahirbarukan. Who knows? Saudara, dalam salah satu khotbahnya, Timothy Keller menceritakan tentang seorang penatua yang menceritakan pengalaman spiritualnya kepada dia. Penatua ini bercerita begini, saya ini tumbuh besar di gereja. Saya suka di gereja. Sampai-sampai saya berpikir untuk jadi seorang rohaniwan masuk ke dalam ladang pelayanan. Itu sebabnya saya mulai ikut berbagai kelas Alkitab. Sampai satu ketika saya masuk ke militer. Tidak diceritakan bagaimana detailnya, pokoknya dia masuk ke militer. Lalu kemudian di dalam kemiliteran itu dia bertemu dengan seorang pendeta. Penatua ini bertemu dengan seorang pendeta. Singkat cerita, di dalam masa itu kemudian pendeta ini menuntun penatua ini untuk untuk percaya kepada Kristus. Dan pendeta ini mengajarkan kepada penatua itu bahwa setiap manusia itu diselamatkan oleh iman, bukan karena menjadi orang baik atau rajin ke gereja. Saudara ingat tadi dikatakan penatua itu tumbuh besar di gereja, bahkan dia aktif melayani, bahkan dia pengen jadi seorang pelayan full time begitu ya. Kalau dengan latar belakang ini pasti kita berpikir orang ini harusnya sudah percaya kepada Kristus dong ya. Tapi nyatanya enggak saudara, baru di kemiliteran itu bersama pendeta itu dia percaya kepada Kristus. Dan ketika dia mendengar pendeta itu berkata bahwa keselamatan itu diperoleh hanya karena iman, bukan karena perbuatan baik, penatua ini seolah-olah tercelikkan matanya dan dia baru sadar. Selama ini dia memang tahu bahwa untuk menjadi orang Kristen, dia harus mengundang Kristus masuk ke dalam hatinya, berdoa, mohon ampun. Tapi yang dia pahami tentang hal itu adalah, dia itu harus berusaha keras supaya hidupnya saleh, supaya hidupnya semakin serupa dengan Kristus, maka dia akan bisa diselamatkan. Jadi dia tetap berpikir keselamatan itu adalah karena perbuatan baik. Baru pada hari itu ketika pendeta mengajarkan dia kembali tentang Injil Kristus yang benar, dia sadar keselamatan hanya oleh iman. Lalu kemudian pendeta ini pun memuridkan sang penatua. Berjalannya waktu suatu hari, si penatua ini berkata kepada pendeta itu, kamu tahu tidak, saya nggak tahu kenapa selama ini tidak ada orang yang mengajarkan saya tentang hal ini, tentang iman, tentang keselamatan hanya oleh iman. Bahkan yang bikin saya paling heran, kenapa Martin Luther tidak mengerti akan hal ini. Saudara, Martin Luther itu adalah Bapak Gereja, dia salah seorang reformator gitu ya, yang dia mengajak gereja-gereja untuk kembali kepada Alkitab. Tapi penatua ini bisa bilang Martin Luther gak mengerti tentang Injil. Wah, sang pendeta bingung, kok bisa? Lalu dia bertanya, Martin Luther tidak mengerti Injil, apa yang membuatmu berkata demikian? Beberapa waktu lalu saya ikut kelas dan kami harus baca satu buku tentang Galatia yang ditulis oleh Martin Luther. Dan kamu tahu, ketika saya baca buku itu, tidak ada satu halaman pun dari buku itu yang mengajarkan tentang Injil. Pendeta ini diam sejenak, lalu kemudian dia bilang begini kepada sang penatua, oke, sekarang kamu cari lagi buku itu, kamu baca kembali buku itu, kemudian ceritakan kepada saya apa yang kamu temukan. Maka penatua ini pun kembali membaca, saudara. Buku itu dia baca kembali. Dan dia begitu kaget. Dia kembali kepada pendeta dan dia berkata, hampir setiap halaman dari buku Martin Luther ini semua berbicara tentang Injil.
Saudara, penatua ini bukan tidak baca tentang Injil di dalam buku yang dia baca. Tapi pada waktu itu, dia tidak mengerti. Pada waktu itu apa yang dia baca nggak make sense bagi dia. Dia belum peka akan hal-hal spiritual, bagi dia mungkin hanya sekedar ini pengetahuan yang tidak menyentuh hati dan pikirannya. Sehingga tidak menuntun dia untuk datang kepada Kristus dan bertobat. Sudah kelahiran baru itu memberikan kita sensibility yang baru, kepekaan yang baru, kepekaan akan dunia ini, kepekaan akan Tuhan, kepekaan akan status kita. Bukan hanya memberikan kita kepekaan yang baru, tapi kelahiran baru juga memberikan kita identitas baru. Saudara, di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 12-13 dikatakan bahwa kita dilahirkan kembali dan menjadi anak-anak Allah. Itulah identitas baru yang diberikan oleh Tuhan. Saudara, setiap manusia di dunia ini lahir dengan identitas. Bahkan sebelum lahir di dalam kandungan ibu pun kita sudah punya identitas, bukan? Identitasnya anak si A, anak si B, begitu ya. Ketika lahir kita punya lebih banyak identitas lagi. Dan identitas-identitas kita ini dipengaruhi atau ditentukan oleh kerja keras kita, oleh status kita, oleh kekayaan kita, oleh prestasi kita, atau bahkan oleh kegagalan kita. Semuanya itu menentukan identitas kita. Identitas ini harus kita raih, harus kita capai dengan segala jerih payah dan kerja keras kita. Tapi tidak dengan identitas baru yang Tuhan berikan. Identitas baru sebagai anak-anak Allah, ini adalah sebuah identitas yang diberikan, bukan dicapai. Kelahiran baru memberikan identitas baru yang berakar pada kasih Allah dan kenyataan bahwa sekarang Dia adalah Bapa kita. Saudara, pertanyaan selanjutnya dan ini yang paling sering sekali ditanyakan. Apa sih tandanya seseorang itu sudah lahir baru? Mungkin kita juga mempertanyakan diri kita, saya ini sudah lahir baru atau belum? Karena beda dengan lahir secara fisik, saudara, kita bisa lihat begitu ya secara fisik. Tapi bagaimana dengan kelahiran baru di dalam Kristus? Apa tandanya? Saudara, setiap teolog yang mempelajari Alkitab akan sepakat mengatakan bahwa tanda seseorang sudah mengalami kelahiran baru adalah hidup yang diubahkan. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen, dari dulu sampai sekarang, dan mungkin sampai selama-lamanya kita tidak berubah, itu bukan kita meniru Tuhan Yesus yang gak berubah, saudara. Itu mungkin kita belum mengalami kelahiran baru. Karena orang yang sudah dilahir barukan, pasti hidupnya diubahkan. Memang perubahan itu tidak instan, saudara. Gak bisa tiba-tiba kemarin kita pemarah, tukang ngamuk, terus tiba-tiba satu hari, satu momen Tuhan mengerjakan lahir baru, besoknya langsung jadi orang yang lemah lembut begitu ya, nggak pernah marah-marah, diapain pun nggak marah begitu. Enggak, saudara. Bukan begitu cara kerja hidup yang diubahkan. Tuhan melahirbarukan kita, memberikan kita kepekaan yang baru, identitas yang baru, namun juga Dia menolong kita untuk berproses supaya hidup kita diubahkan. Jadi sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Apakah hidup saudara berubah dari dulu sampai sekarang? Saudara, Alkitab tidak mencatat apa yang terjadi kepada Nikodemus setelah malam itu. Tapi di pasal 19 dari kitab Yohanes ini, dicatat kembali tentang Nikodemus, saudara. Apa yang dilakukan oleh Nikodemus ketika Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib? Dikatakan di pasal 19 ini Nikodemus berserta dengan Yusuf dari Arimatea pergi kepada Pilatus dan meminta mayat Tuhan Yesus untuk mereka bisa kuburkan sebagaimana seharusnya. Bahkan bukan hanya mereka meminta mayat itu mau menguburkannya, tapi mereka mempersiapkan mayat itu sebaik-baiknya dengan segala apa yang memang dibutuhkan dengan tangan mereka sendiri baru dikuburkan. Saudara, memang ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan atau bukti bahwa Nikodemus sudah dilahirbarukan. Namun, saudara, setiap orang yang dilahirbarukan itu pasti ada perubahan di dalam hidupnya.
Dan saya percaya ketika Nikodemus beserta dengan Yusuf dari Arimatea, dua orang yang punya kedudukan penting di kalangan orang Yahudi, berani untuk meminta dan menguburkan mayat Tuhan Yesus itu. Itu bukan hal yang simpel, yang sederhana, yang mudah untuk dilakukan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Kelahiran baru itu memberikan kita kepekaan baru dan identitas baru. Dan ini harusnya memimpin kepada sebuah kesadaran akan dosa-dosa kita, akan siapa kita. Dan kelahiran baru ini akan menuntun pada pertobatan. Saudara, pertobatan yang sejati itu harusnya lahir dari kesadaran akan kasih karunia Allah. Bukan karena kita takut dengan hukuman dosa. Bukan karena kita takut nanti dihukum oleh Tuhan atau ada karma. Saudara, seringkali ada orang yang bertobat karena dia berpikir kalau saya nggak bertobat nanti saya dihukum oleh Tuhan. Kalau saya nggak bertobat nanti saya mendapatkan karmanya. Nanti keluarga saya mengalami hal buruk. Nanti pekerjaan saya jadi susah. Usaha saya jadi seret. Banyak orang Kristen berpikir begitu, saudara. Tapi itu bukan pertobatan yang Tuhan inginkan dari kita. Pertobatan yang harusnya kita alami adalah pertobatan yang didasarkan kepada kesadaran kita akan siapa kita dan siapa Tuhan. Kesadaran bahwa kita adalah manusia berdosa yang tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan kesadaran bahwa Dia adalah Allah pencipta yang begitu berkasih karunia kepada kita. Harusnya itu yang menjadi motivasi pertobatan kita. Pertobatan bukan hanya atas hal-hal buruk yang kita lakukan, tapi pertobatan atas motivasi-motivasi buruk dalam perbuatan baik kita. Saudara, saya ingat sekali dengan ketika mempersiapkan ini, tentu saya flashback kembali kepada peristiwa pertobatan pertama kali saya, saudara. Pertama kali saya bertobat adalah ketika saya kelas 3 SMA. Saya pertama kali ke gereja ketika saya kelas 1 SD, saudara. Saya bukan dari keluarga Kristen, saya pergi ke gereja itu hanya karena nilai agama, pergi ke sekolah minggu dari kelas 1 SD. Tapi apapun alasannya, yang jelas saya dari kelas 1 SD dengar cerita Alkitab, dengar firman Tuhan. Bahkan saya seiring makin besar, makin aktif ke gereja, makin aktif pelayanan. Kelas 3 SMP saya baptis, saudara. Alasan baptis kenapa? Bukan karena saya sadar saya butuh Tuhan, tapi saya sadar saya butuh teman-teman. Dan teman-teman saya pada waktu itu baptis semua, ya saya ikut baptis. 3 SMP, saudara. Ketika saya sudah dibaptis, saya jadi lebih rajin lagi pelayanan. Mulai saya jadi guru sekolah minggu, terlibat banyak pelayanan, jadi panitia dan segala macam begitu ya, saudara. Saya lakukan semuanya itu. Lalu kemudian 1 tahun kemudian, saudara, saya sangat ingat bulan April tahun 2001. Saya tahu kisah ini udah sering saya kisahkan, tapi saya ingin mengajak saudara untuk bisa kembali flashback juga kepada kehidupan, mungkin pengalaman saudara. April 2001, saudara, adalah satu momen di mana saya merasa Tuhan sangat tidak adil bagi saya. Saudara, hari itu mama saya pergi dari rumah bukan karena dia mau pergi, tapi karena dia diusir oleh popo saya. Dan diusirnya bukan hanya dengan kata-kata, tapi sudah pakai sapu, saudara. Saya lihat sendiri dan itu sangat melukai hati saya. Sebagai seorang anak remaja, saya saat itu kelas 1 SMA berarti. Saudara, saya marah sama popo saya marah sama papa saya karena dia diam saja, karena papa saya ada di rumah waktu itu. Tapi saya paling marah sama Tuhan. Kenapa saya paling marah sama Tuhan? Karena saya merasa Tuhan tidak tahu terima kasih sama saya. Saya merasa saya sudah pelayanan begitu mati-matian buat Tuhan. Hampir tiap hari saya ke gereja, saudara. Tapi kenapa Tuhan membiarkan keluarga saya jadi seperti itu? Kenapa Tuhan mengambil mama yang bagi saya satu-satunya orang yang sangat mengasihi saya? Dan saudara, mungkin momen itu sangat menyakitkan bagi saya karena saya baru 1,5 tahun merasakan punya mama, saudara. Sebelumnya hubungan saya dengan mama saya itu udah seperti anjing sama kucing, saudara. Selalu saja ada yang dipertengkarkan tiap hari. Dan bukan hanya dipertengkarkan, selalu hampir tiap hari saya dihajar mama saya. Pakai apapun udah saya alami, saudara ya.
Tapi saya nggak tahu sampai satu titik hubungan saya sama mama saya bisa membaik. Dan itu baru saya nikmati 1,5 tahun, saudara. Tiba-tiba Tuhan biarkan mama saya pergi. Jadi saya merasa Tuhan nggak adil, Tuhan nggak tahu terima kasih. Itu betul-betul yang saya rasakan, saudara. Saya nggak tahu saudara pernah merasakan itu nggak sama Tuhan. Sejak hari itu saya nggak mau ke gereja, apalagi pelayanan. Bahkan saya juga nggak mau pergi ikut kelas agama, itu nggak mau. Saya nggak peduli kalau saya nggak dapat nilai. Padahal zaman itu kalau nilai agama merah nggak naik, saudara ya. Saya nggak peduli. Saya bersyukur Tuhan kasih ingatan yang baik sehingga nilai agama saya nggak sampai merah, saudara ya. 1 tahun lebih saya nggak mau ke gereja. Tapi Tuhan begitu berbelas kasihan kepada saya. Dia mengutus hambanya untuk besuk saya tanpa henti, saudara. Tanpa henti. Tiap kali saya nolak, saya nggak mau ditemuin. Saya pergilah, saya mainlah, pokoknya saya nggak mau. Sampai satu waktu saya merasa ya udahlah ya, saya capek gitu ya, dihubungin, dicariin terus, saya nggak mau, kayaknya nggak berhenti. Ini ya udah, saya temuin, saya berharap ditemuin sekali, berhenti begitu. Pas ditemuin, diajak ikut KKR, saudara. Saya pikir gitu ya, ini kalau saya nggak mau, dicari lagi nanti pasti. Jadi saya mengerti ada jemaat-jemaat yang kalau misalnya nggak mau dicari besuk ya, saya paham gitu ya saudara ya. Saya pikir ya udahlah nggak apa-apa, ikut aja pokoknya habis sekali ini mungkin berhenti nih hamba Tuhan ya. Saya ikutlah KKR itu saudara. Saya nggak ingat siapa pendetanya, saya nggak ingat apa temanya, tapi saya ingat di hari itu Tuhan menyatakan belas kasihannya bagi saya. Saudara, di hari itu saya betul-betul hancur di hadapan Tuhan. Pendeta itu tidak mengajarkan tentang kalau kamu ikut Tuhan, hidupmu akan lancar, aman, baik, begitu. Enggak. Karena kalau hari itu dia mengajarkan itu, saya akan jadi orang pertama yang paling protes. Karena nyatanya hidup saya nggak begitu kok. Tapi hari itu pendeta itu mengajarkan, mengkhotbahkan tentang kasih Kristus di atas kayu salib. Saudara, saya nggak tahu apakah tafsiran pendeta itu benar atau tidak pada waktu itu. Tapi ketika dia menggambarkan bagaimana Kristus menderita di atas kayu salib, bagaimana hanya karena kasihnya dia mati di kayu salib bagi saya. Saudara, di hari itu, saya betul-betul berlutut di hadapan Tuhan dan saya bilang, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya. Karena bukan Tuhan yang tidak tahu terima kasih, saya yang tidak tahu terima kasih. Hanya karena mama pergi dari rumah yang saya tahu itu bukan sepenuhnya kesalahan pokok papa, tapi mama juga salah. Saya menyalahkan Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni kalau saya merasa saya seperti seorang pahlawan yang mengerjakan banyak hal untuk Tuhan, mengklaim diri punya hak. Ampuni saya Tuhan. Saudara, di hari itu saya melihat kembali, sungguh-sungguh mata saya seperti terbuka dan saya melihat akan kasih Tuhan bagi saya. Kasih yang menyelamatkan saya. Kasih yang mengubahkan saya. Kasih yang menolong saya untuk kembali menjalani hidup sebagaimana seharusnya. Saudara, saya bersyukur Tuhan tidak pernah menyerah kepada saya. Dan saya bersyukur ada hamba Tuhan yang tidak menyerah membesuk saya. Dan lucunya saudara, hamba Tuhan ini beberapa tahun kemudian dia masuk saat untuk menyelesaikan S1 dan dia jadi adik tingkat saya, saudara. Itu sebuah kisah yang lucu bagi kami. Tapi itulah Tuhan. Saudara, bagaimana dengan hidup saudara? Pernahkah saudara mengalami peristiwa di mana saudara berjumpa dengan dia dan betul-betul seperti tersadarkan, yes, Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi saya. Kalau sampai hari ini saudara hanya masih berkata enggak, Tuhan enggak sayang sama saya, lihat hidup saya. Saudara, Tuhan sayang sama kita. Dia sangat-sangat sayang sama kita. Dan dia sudah buktikan di atas kayu salib. Kalaupun hari ini hidup kita penuh dengan pergumulan, ingat bahwa dia sudah pernah terlebih dahulu mengalaminya. Kalau hari ini hidup kita penuh dengan masalah, ingat kita enggak berjalan sendiri. Tuhan bersama dengan kita. Saudara, kalau hari ini kita masih mempersalahkan Tuhan, datanglah kepada Dia dan bertobatlah. Selama kita masih merasa diri kita benar dan Tuhan salah, selama itu juga
hidup kita akan selalu dipenuhi dengan kemarahan. Saudara, pertobatan yang sejati adalah pengakuan bahwa kita adalah orang yang bangkrut di hadapan Tuhan, yang sungguh-sungguh tidak berdaya, yang membutuhkan anugerah Tuhan belaka. Mari kita ambil waktu di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima anugerah keselamatan, yang sudah dilahirbarukan namun hari ini bergumul dengan imanmu, saudara datanglah kepada dia dan berdoalah secara pribadi. Tidak ada satu hal pun yang tidak bisa dia selesaikan. Namun jikalau dia masih mengizinkan kita bergumul dengan iman kita, dia rindu untuk memproses kita, sehingga kita bertumbuh dan bertumbuh. Saudara berdoalah secara pribadi di hadapannya. Sama-sama kita naikkan pujian ini, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Dulu kami tersesat, dulu kami buta. Tapi Engkau Allah yang menyatakan belas kasihan dan karunia-Mu bagi kami. Sehingga kami sekarang boleh ditemukan dan boleh melihat akan realita dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Allah untuk belas kasihan yang Kau nyatakan bagi kami. Terus ingatkan kami akan siapa diri kami di hadapan Tuhan. Kami adalah manusia berdosa yang hidup sepenuhnya bergantung kepada kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, biarlah tiap-tiap hari kami boleh terus belajar untuk memeriksa diri kami di hadapan Tuhan. Sehingga setiap apa yang kami lakukan di dalam kehidupan ini, apa yang kami kejar, apa yang kami gumulkan, biarlah semuanya itu boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba berdoa pagi hari ini untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang sedang bergumul dengan iman mereka. Tuhan, mungkin saat ini mereka sedang mempertanyakan tentang berbagai hal berkaitan dengan iman mereka. Terlebih ketika mereka melihat kondisi hidup mereka yang penuh dengan pergumulan, masalah yang datang silih berganti, yang membuat mereka merasa seolah-olah Tuhan tidak bekerja, Tuhan tidak mengasihi mereka. Oh Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu yang demikian hamba berdoa, Tuhan ingatkan mereka kembali akan kasih karunia yang sudah Tuhan nyatakan di atas kayu salib. Segala perkara, pergumulan, persoalan yang mereka hadapi sekarang, tidak mereka hadapi sendirian. Allah Immanuel beserta dengan mereka. Dan biarlah Tuhan bagi setiap kami jemaat-Mu ini di dalam pergumulan iman kami, ajar kami untuk tetap merendahkan diri di hadapan-Mu, senantiasa menyatakan pertobatan kami, karena kami tahu hidup kami sepenuhnya bergantung kepada belas kasihan Tuhan. Hamba serahkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu.
Ini doa dan permohonan kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.